Pecatur nomor 1 asal Cina, Wei Yi, kembali memetik kemenangan lewat babak Armageddon dalam lanjutan Norway Chess tahun 2025. Kali ini Wei Yi berhasil mengalahkan Gukes Domaraju. Permainan dimulai dengan E4. Gukes memilih karokan defense. Setelah D4, D5, dan Wei Yi memilih varian tukar. Pion makan pion, pion makan pion. Kemudian gajah keluar ke petak D3. Selanjutnya Gukes mengembangkan kuda C6 menyerang pion. Dijawab C3 memperkuat pion. Dan di posisi ini Gukes mendorong E6. Mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar, namun menghambat gajah petak terang. Wei Yi lanjut mengembangkan kuda F3 setelah gajah D6. Putih rokade mengamankan raja. Di posisi ini, Gukes mengembangkan kuda G ke petak E7 dan bersiap untuk rokade. Wei Yi selanjutnya menempatkan bentengnya di petak E1, lalu Gukes rokade, kemudian kuda mengancam pion bersama gajah. Gukes merespon dengan kuda F5. Membiarkan gajah makan kuda sehingga gajah petak terang bisa keluar. Tentu saja Wei Yi tidak melakukan hal itu. Di posisi ini dia memilih menteri H5 mengancam skakmat. Namun H6, kuda terusir dan mundur ke petak F3. Setelah itu G6, lagi-lagi langkah yang mengusir menteri sehingga mundur ke petak H3. Setelah itu, Gukes mendorong H5. Sebuah pilihan yang cukup mengerikan. Ada ancaman badai pion oleh hitam, namun di sisi lain, pertahanannya menjadi keropos. Di posisi ini, Wei Yi memilih menempatkan kudanya di petak E5 menantang pertukaran kuda. Menurut engine, langkah terbaik di posisi ini adalah menteri F6 ataupun raja ke petak G7. Akan tetapi, Gukes membuat kesalahan. Dia menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, pion makan gajah. Terlihat jelas bahwa analisa engine menunjukkan putih sangat unggul. Gukes kemudian menantang dengan pion F6 dan Wei Yi terlebih dahulu menukar gajah dengan kuda. Setelah pion E makan gajah, menteri mengancam pion. Raja H7 menjaga pion, tetapi pion makan pion. Di posisi ini, Gukes mengambil pion dengan menteri, lalu gajah serang menteri. Setelah itu, ternyata Gukes menyerang balik. Tentu saja, menteri menghindar dan ke petak H4 mempertahankan ancaman pada menteri, dan hal ini membuat menteri ke petak F5. Setelah itu, Wei Yi mengembangkan kuda. Di posisi ini, Gukes sepertinya sangat tertekan. Dia langsung menantang pertukaran menteri. Dan Wei Yi memilih mengembangkan kuda F3. Membiarkan Gukes makan menteri terlebih dahulu. Setelah kuda makan menteri, maka posisi Gukes menjadi tertekan karena Wei Yi memiliki perwira-perwira yang mengarah ke sayap raja. Di posisi ini, Gukes coba untuk mengaktifkan gajahnya ke petak D7. Lalu benteng AD1 menyerang pion. Gukes menantang pertukaran benteng. Setelah benteng makan benteng dan benteng makan benteng, Wei Yi mendorong H3, membuka luft bagi rajanya sebelum benteng makan pion. Di posisi ini, gajah ke petak E6 untuk menjaga pion adalah langkah terbaik. Namun Gukes memilih untuk memainkan langkah agresif. Benteng C2 menyerang pion, membiarkan benteng makan pion. Gajah terancam dan mundur ke petak E8. Setelah itu, B4. Membiarkan Gukes untuk makan pion A, sehingga benteng akan jauh dari arena pertempuran. Gukes merespon dengan A6,
lalu gajah makan pion. Sampai di posisi ini, Wei Yi unggul 2 pion. Benteng kemudian makan pion. Setelah itu, kuda manuver F3, raja G8, lalu kuda D2. Benteng skak, raja sembunyi, benteng D1, dan gajah E3. Setelah itu, raja F7, benteng D6, raja serang benteng, benteng mundur D5. Kemudian, raja kembali serang benteng. Benteng kemudian bergeser ke petak G5. Di posisi ini, Gukes menarik mundur kudanya ke petak E7. Setelah itu, kuda B3 dan kuda serang gajah, tetapi kuda diadu. Hal ini sekaligus skak sehingga kuda harus makan kuda, gajah makan kuda. Sampai di posisi ini, Gukes unggul 1 pion. Permainan kemudian berlanjut. Raja F7, benteng D5, benteng E1, dan gajah mundur E3, sehingga benteng hitam tidak berkutik. Gajah kemudian serang benteng, tetapi benteng ke petak D6 membatasi pergerakan raja. Benteng kemudian ditempatkan di petak E2, lalu raja G3 bersiap membantu serangan. Di posisi ini, Gukes kembali menarik mundur bentengnya ke petak E1, kemudian benteng D8. Benteng kembali ke petak E2. Benteng hitam betul-betul dibuat tidak berkutik. Setelah itu, benteng H8 dan benteng mundur E1. Kemudian, benteng skak, raja E6, dan benteng G7. Permainan masih berlanjut dengan raja F5. Setelah itu, gajah B4 bersiap menyerang, dan benteng E6. Setelah itu, pion F3. Kemudian Gukes menempatkan bentengnya di petak D6, lalu benteng E7 memberikan ancaman skak. Oleh karena itu, G5 dan H4. Pion makan pion, pion makan pion. Merespon hal ini, Gukes menyerang balik pion, tetapi benteng E5, skak, raja F4, dan benteng jaga pion. Di posisi ini, Gukes menarik mundur bentengnya ke petak G8. Setelah itu, Wei Yi membuat langkah jebakan, benteng E6. Apabila benteng makan pion, maka skakmat akan terjadi. Hal ini membuat Gukes memilih untuk menyerang benteng. Setelah benteng skak, raja tidak bisa kemana-mana. Terpaksa gajah menutup skak. Namun kemudian Wei Yi memainkan pukulan terakhir, G3. Sampai di posisi ini, Gukes langsung menyerah. Jika raja makan pion F, maka gajah akan jatuh. Dan jika benteng makan pion, maka benteng makan gajah tempo skak. Setelah raja makan benteng, raja makan benteng. Putih menang 1 perwira.